Siokayana! Ya! Hormat tamu! Ya! Cecek! Ya! Yogyakarta tidak akan bisa dipisahkan dari kehadiran Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, loro-lorone atunggal, bukan dalam pengertian simbolis psikologis, melainkan historis spiritual. Benang merah itu bisa dilihat dalam masa-masa awal revolusi Indonesia dengan salah satu tokohnya yang menonjol, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Yogyakarta menjadi termasyhur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu, Soekarno. Demikian pernah dituliskan oleh Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, mengenai kota Yogyakarta. Yogyakarta, ibu kota daerah istimewa Yogyakarta, sebuah wilayah yang syarat dengan sejarah. Bukan saja sejak Pangeran Mangkubumi pada 1755 membangun hutan Beringan menjadi pusat kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, melainkan Yogyakarta sebagai sebuah wilayah yang penting dalam turut serta menjaga tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan Soekarno atas jiwa kemerdekaan Yogyakarta membuktikan hal tersebut. Dalam masa-masa awal sejarah berdirinya Republik Indonesia, peranan Yogyakarta tidak bisa diabaikan. Sejarah telah mencatat bahwa kota Yogyakarta adalah kota perjuangan, kota pergerakan, kota revolusi, kota pendidikan, dan kota bagi kehidupan mental spiritual dan kota kebudayaan. Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, pada saat-saat awal revolusi itu, yakni pada 5 September 1945, tidak sebagaimana pemerintahan kerajaan lainnya, Keraton Yogyakarta menyatakan mendukung dan bergabung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya itu tentu tak lepas dari salah satu sosok rajanya yang termasyhur, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Raja dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, dengan gelar Sampaian Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alonggo Ngabdul Rahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 9 ing Karaton Ngayogyakarta.
Hamengkubuwono IX adalah sosok yang unik dan langka. Ia raja namun demokrat. Ia syarat berlatar tradisional, namun pandangannya sangat modern. Bahkan ketika dilantik sebagai Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, menggantikan ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, di hadapan Gubernur Pemerintah Hindia Belanda Dr. Lucien Adam pada tanggal 18 Maret 1940, sabda pertamanya adalah, "I ben ik western of the food, ik ben in belief in Java." Meskipun dirinya mengaku hasil pendidikan Barat, namun dinyatakannya bahwa ia tetaplah seorang Jawa. Sebagai raja di masa revolusi pada situasi transisi dari penjajahan Belanda, kemudian fasisme Jepang dan masa Indonesia merdeka dengan masa-masa perang kemerdekaan, Hamengkubuwono IX seorang yang menonjol. Meninggalkan masa kuliahnya di Fakultas Indologi Rijksuniversiteit Leiden, Holland, karena mendapat surat panggilan dari ayahandanya yang sedang sakit keras. Hamengkubuwono IX yang semula bernama Gusti Raden Mas Dorojatun ini tidaklah serta-merta menggantikan tahta ayahnya. Meski sang ayah telah wafat dalam perjalanan pulang menyambut Dorojatun dari Jakarta ke Yogyakarta, dibutuhkan waktu panjang karena kekeras-kepalaan dan keteguhan pada prinsip yang dianut Dorojatun. Lebih-lebih waktu itu Dorojatun tidak ingin kekuasaan keraton terus dikangkangi oleh kekuasaan pemerintahan Belanda. Oleh karena itu perjanjian politik antara pemerintah Belanda yang diwakili Gubernur Dr. Lucien Adam dengan sang calon raja berjalan alot dan lama. Kepada Belanda harus tegas, demikian dikatakan oleh Dorojatun memegang nasihat ayahnya, dan itulah yang dilakukannya. Sejak semula Dorojatun memang menunjukkan wataknya yang tegas di hadapan pemerintah Belanda yang selalu membuat perjanjian atau kontrak politik baru dengan tujuan memperkuat posisi Belanda pada setiap pelantikan raja-raja di Nusantara mendapat perlawanan dari Dorojatun. Pada pergantian pimpinan setiap kelompok etnis masyarakat, baik itu sultan, raja, adipati, mena, ataupun bahkan pahtih, pemerintah Belanda selalu menyodorkan kontrak politik yang semakin memberi keleluasaan pada Belanda. Dan itulah yang menjadikan Dorojatun menjadi alot dalam setiap perundingan dengan Lucien Adam. Perundingan berjalan larut dan berbulan-bulan. Dorojatun tak ingin menjadi boneka kekuasaan Belanda. 3 poin yang sulit untuk segera disetujui karena Dorojatun ingin menjadi raja yang mandiri dan tidak disetir pemerintah Belanda. Ia juga menolak lembaga patih yang menjadi alat Belanda, serta menolak pengadaan prajurit keraton di bawah pemerintahan Belanda. Namun antara tidur dan jaga, Dorojatun mendapatkan bisikan dari leluhurnya. Ia diminta untuk menandatangani saja kontrak politik itu, toh Belanda sebentar lagi bakal hengkang. Dalam perjanjian yang berlangsung di Gedung Agung dari pagi hingga sore, bahkan kadang malam tanpa hari libur, Dorojatun pada akhirnya berkata pada Lucien Adam, "Susun perjanjian itu sesuka hati Tuan, saya tanda tangani." Meski merasa senang dan lega, namun Dr. Lucien Adam tetap saja was-was akan Raja Jawa yang satu ini. Dalam pidato pelantikannya, Dorojatun yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu mengatakan bahwa tugas yang sekarang diletakkan di atas pundak saya adalah berat dan sulit. Itu saya sadari sepenuhnya. Khususnya karena demi kerjasama yang harmonis, jiwa Barat harus dipadukan dengan jiwa Timur, sambil terus menjaga agar jangan sampai jiwa Timur hilang sifat ketimurannya. Dalam konsep sintesa kebudayaan, tentu saja pernyataan itu sehat adanya. Namun Dr. Lucien Adam mencatat, Hamengkubuwono IX adalah seorang raja yang tidak bisa dianggap remeh. Memikirkan itu, Lucien Adam mengaku tak bisa tidur berhari-hari.
Sebagai raja di zaman perubahan, Hamengkubuwono IX seorang revolusioner. Dalam definisi Albert Einstein, seorang yang cerdas ditandai oleh kemampuannya untuk berubah. Hamengkubuwono IX masuk dalam kriteria ini. Pada zaman Jepang, raja yang juga kerap dipanggil Pak Sultan atau Bung Sultan ini berinisiatif membangun selokan Mataram agar rakyat Mataram tidak dipaksa menjadi romusha alias tenaga kerja paksa Jepang. Bukan saja struktur organisasi manajemen keraton yang diubahnya, melainkan sebagai raja atau penguasa wilayah Yogyakarta menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Meski Belanda yang kembali hendak menduduki Indonesia menawarkan posisi kekuasaan pada Bung Sultan. Pada waktu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Hamengkubuwono IX berkirim surat ke Jakarta, memberi ucapan selamat dan menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah tindakan revolusioner ketika para penguasa tradisional lainnya lebih banyak bekerja sama dengan Belanda dan tidak siap dengan perubahan tersebut. Pada masa awal kemerdekaan, Hamengkubuwono IX membentuk Dewan Perwakilan Daerah sebelum negara Republik Indonesia memenuhi prasyarat-prasyaratnya sebagai negara demokrasi. Bersama Sri Paku Alam VIII, Hamengkubuwono IX membuat maklumat 5 September 1945 mengukuhkan tekad untuk bersama menjaga Republik Indonesia. Pada masa Perang Kemerdekaan ketika Belanda hendak menguasai kembali Indonesia pada tahun-tahun 1945 hingga 1949, Hamengkubuwono IX tampil aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Atas hal itu, pemerintah pusat dan dikuatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa setingkat provinsi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi kepala daerah istimewa Yogyakarta sekaligus sebagai gubernur militer DIY dengan pangkat Jenderal TNI. Pada 1946, Hamengkubuwono IX menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Syahrir, dan pada masa itu pula Yogyakarta dipilih sebagai ibu kota negara Republik Indonesia karena Jakarta tidak dalam posisi yang aman. Namun posisi Yogyakarta sebagai ibu kota di zaman peralihan juga bukan sesuatu yang mudah. Tentara Belanda terus merangsek dan ingin kembali menguasai Republik ini. Pada masa itu, untuk membuktikan eksistensi negara Republik Indonesia, Hamengkubuwono IX yang memiliki akses informasi dan komunikasi dan terus memonitor situasi politik internasional melalui beberapa saluran radio internasional seperti BBC London, VOA Amerika, dan juga dari ABC Australia. Dari pemantauan itulah Hamengkubuwono IX mencetuskan gagasan serangan militer pada siang hari bolong, sebagaimana dituturkan langsung pada radio BBC London dalam acara spesial memperingati 40 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Gagasan itu disampaikan melalui surat kepada Jenderal Sudirman pada awal Februari 1949. Jenderal Sudirman yang berada di luar kota menyetujui dan kemudian meminta Hamengkubuwono IX menemui Letnan Kolonel Soeharto. Pertengahan Februari 1949, Hamengkubuwono IX bertemu dengan Letkol Soeharto untuk menyampaikan gagasannya. Serangan umum yang dirancang dilancarkan pada 28 Februari itu gagal dan baru berlangsung pada 1 Maret 1949 yang kemudian dikenal dengan sebutan Serangan Umum 1 Maret. Jelas di sini Hamengkubuwono IX selaku penggagas serangan sebagai siasat untuk menarik perhatian dunia internasional. Letkol Soeharto ditunjuk oleh Panglima Perang Jenderal Sudirman sebagai pelaksana penyerangan. Buah dari gagasan besarnya itu, Hamengkubuwono IX kemudian mewakili pemerintah Indonesia untuk menerima pengakuan kedaulatan Republik Indonesia yang dilakukan pemerintahan Belanda pada tahun 1949.
Dalam situasi itu, Hamengkubuwono IX pernah pula menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Amir Syarifuddin I dan II dan Kabinet Hatta I dan II. Pada masa-masa gawat itu pula, Keraton Yogyakarta bukanlah museum yang mati, namun menjadi salah satu pusat perlawanan terhadap aksi pendudukan Belanda karena para gerilyawan menganggap keraton sebagai persembunyian paling aman. Tentara Belanda yang hendak masuk ke istana akan berhadapan dengan keteguhan Hamengkubuwono IX. Ucapannya yang menggetarkan Kolonel Van Langen ketika hendak memaksa masuk wilayah keraton, "Langkahi dulu mayatku kalau mau masuk keraton." Hamengkubuwono IX, tokoh nasional yang selalu berada di pusat kekuasaan dalam negara Indonesia Serikat sampai zaman Orde Baru pun selalu mendapatkan kepercayaan tugas. Berbagai jabatan tinggi negara, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menduduki hampir semua jabatan penting, dari Menteri Negara, Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator, bahkan Wakil Perdana Menteri. Hamengkubuwono IX pernah pula menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, hingga kemudian sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1973 hingga 1978. Kehadirannya pada masa-masa awal Orde Baru menjadi legitimasi bagi Indonesia di negara-negara luar. Di luar lapangan politik dan pemerintahan, Hamengkubuwono IX juga aktif serta dipercaya memimpin berbagai lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan, kepemudaan, kepramukaan, olahraga, pariwisata, di samping tentu saja berbagai aktivitas sosial dan budaya. Bahkan sebagai raja pada zaman dulu, direlakannya pagelaran keraton dipakai perkuliahan para mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebelum pada akhirnya diberikan sebidang tanah keraton di wilayah Bulak Sumur. Sejak itu pula lah Yogyakarta sebagai kota terbuka yang selalu bergerak dan berubah karena spirit dan inspirasi dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX tentulah bukan manusia yang turun dari langit. Ia justru tumbuh dari bumi kebudayaan dan kemanusiaannya. Ketokohannya adalah hasil dari proses pergulatan sejarah yang menggembleng watak dan kepribadiannya dengan penuh integritas. Ia raja namun demokrat dan kerakyatan. Ia berlatar tradisional namun modern dan tidak menolak perubahan. Bahkan dalam olah cipta tari, Hamengkubuwono IX meramu berbagai unsur seni daerah lain seperti Aceh, Bali, Sunda, Minang, sebagaimana kita saksikan dalam tari golek menak kreasinya.
sudah dititipkan pada keluarga Belanda. Ia merasakan bagaimana hidup di luar keraton, melihat dan merasakan bagaimana nasib kaum terjajah, dibentak dan dihinakan oleh kekuasaan. Nilai-nilai peradaban dari nenek moyangnya diserapnya menjadi inspirasi dalam menentukan sikap dan keberpihakan. Sintesa perubahan adalah kemampuan dalam olah pikir dan rasa dalam memadukan budaya barat dan timur, sebagaimana pidato penobatannya sebagai raja. Manusia sempurna semacam itu dididik oleh lingkungan, oleh suatu nilai, oleh suatu peradaban yang panjang, serta nilai-nilai keningratan dalam maknanya yang sejati. Intisari dari sejarah adalah kumpulan kebijaksanaan yang memberi ilham pada Hamengkubuwono IX dalam kehidupan masa kini. Dalam pandangan tokoh terkemuka Indonesia Dr. Soejatmoko almarhum, Hamengkubuwono IX adalah manusia bersahaja, integrated, demokratis, dan mempunyai keberanian moral. Disiplin pendidikan Barat yang justru dikenyamnya di negeri Belanda dari 1930 hingga 1939 justru mendidiknya untuk mampu merumuskan nilai-nilai ajaran dari pergulatan Panembahan Senopati, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I, serta Pangeran Diponegoro. Hamengkubuwono IX juga menyerap dari nilai-nilai tradisi sebagai materi pembelajaran dalam olah diri, olah rasa, olah jiwa, olah pikir, hingga memunculkan pernyataan yang kontemplatif. Di samping kesukaannya mendengarkan radio, Hamengkubuwono IX seorang pembaca buku yang tekun. Menurut pandangannya, buku adalah jendela dunia. Bahkan di dalam kamar mandi pribadinya pun selalu terdapat rak berisi buku-buku. Karena Hamengkubuwono IX bisa menghabiskan waktu berjam-jam di ruang pribadi itu. Melalui buku, pikiran dan jiwanya terbuka, menembus cakrawala.
Raja Lalim, raja disanggah, Raja Alim, raja disembah. Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang lahir pada Sabtu Pahing 12 April 1912 membuktikan kebesarannya ketika mangkat atau wafat di Washington DC, Amerika Serikat pada Minggu 2 Oktober 1988 atau Senin 3 Oktober 1988 waktu Indonesia. Indonesia berduka. Yogyakarta menjadi lautan manusia yang ingin mendoakan dan mengantar sang raja ke peristirahatan terakhir di Astono Saptorombo, Imogiri. Bahwa kita harus memiliki kemampuan membangun kerjasama harmonis, memadukan jiwa barat dan jiwa timur, dan harus terus menjaga agar jiwa timur tidak kehilangan ketimurannya. Wasiat yang sangat berharga dari seorang pahlawan nasional, negarawan sejati, penjaga demokrasi Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX.